Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali, tapi secara online ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena kebetulan hari ini kami di FIK ada ini ya teman-teman ya, persiapan untuk seminar internasional dan juga seminar nasional, sehingga kebetulan saya juga sebagai salah satu koordinator untuk proceedingnya gitu, di mana mungkin nanti kita sudah mulai ya teman-teman ya persiapan untuk hari H besok Rabu gitu. Jadi mohon maaf sekali kelasnya saya geser menjadi online dan saya ajukan pagi hari ya. Karena berhubung nanti saya takutnya siang kita sudah persiapan gitu ya teman-teman ya untuk mempersiapkan kegiatan besok di hari H gitu. Baik, mungkin mohon maaf juga tadi saya agak terlambat karena presensi dulu di kampus sebentar. Baik, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Mungkin sebelum kita apa namanya memulai kelas kita, kita bisa mengawali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, saya kira berdoanya cukup. Kemudian materinya sudah saya share ya teman-teman ya. Yang ada di Leads bisa diakses. Kemudian sebentar ya, saya izin share screen dulu sebentar. Oh iya, sama presensinya ya teman-teman ya, bisa diisikan di Leads. Tadi sama mau nambah kelasnya Bu Viva, tapi kok di saya tadi pas habis nambah tuh nggak bisa. Di kelas teman-teman, kelas A sudah sih, sudah saya buat presensinya. Coba dicek dulu. Sebentar ya, saya sambil share screen materinya. Kita sudah masuk di pertemuan 14 ya teman-teman ya, sebentar. Nah, berikut. Nah, untuk materinya bisa dicek ya, linknya ada di Leads, saya langsung saja ya full screen kan. Nah, semoga nggak ada masalah. Baik, di pertemuan 14 kita akan belajar terkait dengan ini ya teman-teman ya, SQL View. Nah, nanti teman-teman coba melihat SQL View itu seperti apa, kemudian bagaimana menerapkannya gitu ya. Nah, view. View atau mungkin teman-teman bisa ini ya, melihat ya, katakanlah kita melihat satu ini hasil ya, tampilan gitu ya, view satu tampilan teman-teman. Nah, di sini adalah suatu pernyataan SQL, maaf ya, moga-moga enggak ini banget di samping ini ya, kadang-kadang suaranya masuk. Maaf ya, lanjut. Untuk view merupakan pernyataan SQL yang disimpan di dalam database dengan nama yang terkait. Nah, view ini sebenarnya adalah komposisi tabel di dalam bentuk query SQL yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kata kuncinya adalah view, itu kan tampilan teman-teman. Tampilan di mana nanti teman-teman menyesuaikan saja dengan data yang telah teman-teman simpan di dalam database. Di mana komposisinya nanti teman-teman bisa ini ya ditentukan dulu gitu. Kemudian view dapat berisi semua baris tabel atau memilih baris dari tabel. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan tadi. View dapat dibuat dari satu atau banyak tabel. Jadi bisa mengkombinasikan beberapa tabel yang tergantung dari query SQL yang tertulis untuk membuat view. Nah, view yang merupakan jenis tabel virtual. Jadi kalau view itu bisa kita katakan satu tabel virtual, teman-teman. Sebenarnya physical tabel atau tabel aslinya adalah tabel yang teman-teman buat atau yang teman-teman gunakan sintaks create tabel gitu. Di mana di sini kalau tabel virtual berarti sifatnya tidak sebenarnya dia dari data yang sudah ada gitu. Tetapi tidak disimpannya bukan sebagai tabel gitu ya teman-teman ya, kayak tinggal dipanggil lagi gitu ketika membutuhkan. Tetapi penyimpanannya saja, tampilannya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Asalkan data yang teman-teman minta tadi itu ada gitu. Nah, memungkinkan pengguna untuk melakukan berikut ini ya. Ada membatasi akses ke data sedemikian rupa sehingga pengguna dapat melihat dan terkadang memodifikasi apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan pembatasan. Jadi misalkan teman-teman hanya ingin menampilkan tabel tertentu atau mungkin satu tabel teman-teman hanya ingin tampilkan komponen tertentu saja. Nah, di sini teman-teman bisa simpan di dalam si tabel virtual atau view ini.
Nah, kemudian meringkas data dari berbagai tabel yang dapat digunakan untuk menghasilkan laporan. Nah, katakanlah tadi ya, teman-teman ingin menampilkan tabel tertentu, kemudian membatasi ya, oh yang misalkan bisa memodifikasi atau melihat hanya ini. Nah, nanti teman-teman bisa memanfaatkan view. Nah, kemudian untuk jenis view statement, di sini nanti teman-teman akan melihat beberapa ragam jenis view. Untuk view ketika teman-teman akan membuat view gitu ya. Nanti teman-teman menggunakan sintaksnya sama dengan kayak tabel, create view ya tapi bukan tabel. Kalau membuat tabel tinggal teman-teman ganti view ini dengan tabel. Nah, kalau kita membuat view dari tabel tadi kita ganti dengan kata view gitu. Karena kita akan membuatnya view. Biasanya kan ada tabel, ada database gitu ya, kata-katanya create database, create table. Nah, karena teman-teman diminta membuat view, berarti nanti create-nya create view. Kemudian replacing atau modifying view. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan modifikasi atau mengupdate ya, mengubah gitu ya, dari view yang teman-teman sudah buat. Boleh menggunakan ini teman-teman, create or replace view gitu. Ini kayak satu paket aja deh teman-teman, create or replace-nya. Karena dia ada or replace-nya. Jadi akan menggantikan gitu. Karena kalau replace by default kayaknya nggak dikenali deh. Tapi nanti teman-teman bisa testing ya. Apakah hanya replace saja bisa dikenali sintaksnya gitu ya. Kalau error berarti full ya. Kalau setahu saya full gitu teman-teman nanti. Ketika mencoba teman-teman mencobanya create or replace ketika mengganti. Kalau misalkan replace view coba dulu aja kalau misalkan kita ini ya, saya juga agak agak lupa sih, agak sedikit lupa, takutnya bisa atau enggak. Karena utuh sintaksnya adalah create or replace. Kemudian selain tadi ya, kalau teman-teman mungkin dirasa panjang ya, ngetiknya kok banyak ya, create or replace. Nah, nanti teman-teman bisa gunakan alter view. Alter view ini digunakan untuk mengubah juga sama, memodifikasi. Tapi teman-teman ngetiknya tidak terlalu banyak ya, cukup alter saja. Kalau di sini kan create or replace cukup banyak harus typing ya, harus mengetik. Kemudian ada juga ya tadi ya update view. Jadi kalau ini tadi memodifikasi hampir mirip juga ya. Teman-teman akan mengupdate. Jadi istilahnya tadi ya sama aja memodifikasi juga ya jenisnya, tapi dengan sintaks yang berbeda yaitu namanya update view. Nah, teman-teman punya beberapa opsi ya mengganti, mengupdate-nya dengan update. Kemudian untuk menghapus, teman-teman bisa menggunakan drop ya, drop view ya, dropping view. Nah, kalau teman-teman melihat di sini kita lihat struktur utama ya, create view ya. Kalau teman-teman diminta membuat satu struktur sintaks ya atau codingannya gitu ya. Pernyataan rumusnya ketika dibuat view gitu ya, akan membuat view, teman-teman bisa menggunakan ini ya, create view, kemudian nama dari view-nya atau view name, kemudian S gitu ya. Misalkan apa gitu ya, view name S, oh ini S-nya lanjut aja teman-teman. S select kolom bla bla bla. Kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan kolomnya lebih dari satu ya. Jadi kolom 1, 2 dan seterusnya. From tabel misalkan diambil dari tabel tertentu. Where condition titik koma. Jangan lupa. Ini adalah membuat view dengan nama view tertentu gitu. Nah, coba nanti kita lihat contohnya ya. Nah, misalkan di sini kita diberikan contoh teman-teman. Jadi di sini akan ini ya teman-teman ya, membuat ini ya, create view, agent view ya. Jadi sudah ada teman-teman ya di sini kalau dia akan membuat view dengan namanya agent view teman-teman. Tetapi di sini kata kuncinya adalah S-nya tetap jadi strukturnya ya. S-nya bukan yang S alias tetapi S-nya memang alias tapi alias dari satu ini ya, syntax view, select gitu. Jadi S-nya tetap, S itu adalah alias teman-teman. Alias itu nama lain gitu. Kayak teman-teman kalau di bahasa sehari-hari ya, misalkan alias siapa gitu ya, ada nama lainnya. Nah, di sini boleh dipanggil. Jadi ketika membuat view, ini logikanya adalah ketika membuat view dengan nama agent view gitu ya. Nah, diambilkan dari ini ya, select bintang from agent gitu. Di mana teman-teman tentunya sudah memiliki ini dulu, tabel agent ya. Jadi teman-teman ketika ingin menampilkan ya view-nya tidak perlu menuliskan ini teman-teman. Agent bisa juga teman-teman menggunakan agent view gitu.
Karena kita membuatnya view ya, untuk ini belajarnya view. Jadi teman-teman sudah memiliki satu tabel real, di mana tabel nanti akan teman-teman tampilkan hasil tampilannya gitu ya, agent view. Nah, atau bisa juga nih teman-teman dengan opsional ya, katakanlah kita ingin meng-create view namanya agent view. Tetapi teman-teman bisa mengkombinasikan, tidak hanya bintang. Bintang kan berarti apa? Select all ya, memilih semuanya. Tetapi teman-teman bisa juga seperti yang tadi, teman-teman diizinkan untuk memilih beberapa kolom. Misalkan kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Jadi teman-teman isikan di bintang ini boleh dengan nama kolomnya. Nah, ketika teman-teman memanggil, jangan lupa ya, berarti bukan lagi yang di dalam ini ya, setelah tabel di select, tetapi yang nama dari view-nya ketika dipanggil. Jadi teman-teman akan menampilkan hasil pembuatan view-nya dengan select all, tetapi dengan nama view-nya. Kebetulan tadi namanya agent view. Tuh. Kebalik, maaf. Ini benar, maaf. Kita masuk ke create or replace teman-teman. Create or replace ini adalah satu paket, satu sintaks ya. Kalau mungkin penasaran apa tadi ya yang saya sampaikan replace itu bisa atau tidak, mungkin teman-teman bisa testing. Tapi setahu saya memang satu keseluruhan ya. Jadi kalau memang replace ini harusnya dengan kata create or replace gitu. Create or replace view teman-teman. Sama, kemudian kita berikan nama dari view-nya as sama. Select apa saja tadi, apakah pilih kolom atau bintang ya, select all seluruh kolom dari tabel tertentu, kemudian where jika ada. Jadi where ini tidak wajib, tetapi jika teman-teman memberikan where silahkan. Nah, di sini untuk create or replace digunakan untuk mengganti ya, atau memodifikasi view. Nah, kita diberikan contoh nih teman-teman. Misalkan tadi kita punya data agent view yang sebelumnya ya tadi ya. Di sini kita memiliki agent view. Nah, di mana agent view diambilkan ya dari keseluruhan tabel agent yang memiliki berapa? 5 kolom ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada agent code, agent name, working area, kemudian commission, dan juga phone number. Di mana kalau kita cek di sini, nah nanti teman-teman diminta tadi ya melakukan apa? Mengganti atau memodifikasi view. Nah, di sini ketika teman-teman akan memodifikasi view, kita memanfaatkan salah satu contohnya ya dengan create or replace view. Nah, nanti teman-teman untuk agent view sama ya, view-nya kita kasih nama tetap ya agent view, tetapi di sini teman-teman hanya ingin ini ya, maksudnya memanfaatkan modifikasinya, create or replace, di mana teman-teman ternyata tidak membutuhkan ini ya, keseluruhan. Ada 5 kolom, teman-teman ternyata hanya membutuhkan nama saja dan juga working area atau area kerjanya ya. Sehingga teman-teman cukup menggantikan saja create or replace view, agent view ini adalah nama dari view-nya, as select-nya yang diselect dari si view tadi tinggal diganti. Tadinya bintang, teman-teman tinggal gantikan dengan kolomnya. Misalkan hanya 2 kolom ya, agent name dan juga working area. Dari tabelnya sama ya, tabelnya adalah tabel source atau tabel sumbernya namanya agent tadi ya. Nah, kita peroleh ya data dari ini ya, si view tapi view yang baru, agent view yang baru. Kemudian misalkan ya kita mengetes serupa juga dengan memodifikasi atau mengubah tadi ya teman-teman ya view yang telah teman-teman buat. Tetapi di sini teman-teman memanfaatkan salah satu sintaks tapi yang lebih simpel. Nggak usah ngetik terlalu panjang ya teman-teman ya. Bisa memanfaatkan alter view. Nah, untuk alter view silakan strukturnya seperti ini. Alter view, agent view, kemudian as select ya, teman-teman. Select sama ya, silahkan nanti bisa digantikan. Katakanlah biar kita coba modif gitu ya. Dengan satu tambahan kolom lagi, kita tambahkan agent kode. Kode dari agentnya. Jadi ada kode, ada nama, ada area kerja. Nah, teman-teman tinggal tambahkan tadi ya satu kolomnya, kemudian dari tabel yang sama. Sehingga ketika teman-teman akan memanggil ya agent view, kita peroleh satu tampilan yang baru ya dengan adanya modifikasi kode gitu. Nah, ini jadi sama ya teman-teman boleh menggunakan create or replace, boleh menggunakan alter.
Nah, kemudian ada pula nih opsi selanjutnya ya untuk mengubah juga ya data di tampilan dengan update view, teman-teman. Update view di sini sintaksnya kita lihat update, ada view name, jadi nama dari view-nya, kemudian set ya kolomnya, kemudian where condition-nya. Coba kita lihat contohnya. Misalkan di sini teman-teman, kita diberikan contoh ya, update view ya, contohnya. Misalkan ya, kita memiliki tadi ya, ada dari tabel agent, kita diberikan ini ya teman-teman ya, tampilan ada 5 kolom, agent kode, name, working area, commission, dan phone number. Nah, di mana kalau misalkan tadi ya, kita mencoba mengaplikasikan salah satu sintaks yaitu update. Nah, update-nya silakan tinggal ditulis saja update, kemudian agent view sama, hanya saja teman-teman jangan lupa kalau untuk ini ya update, pasangannya bukan S lagi ya. Kalau yang di sini kan S ya. Di alter teman-teman bisa menemukan ya alter view S, kemudian si create or replace S juga ya, S select ya. Nah, nanti teman-teman untuk update silahkan diperhatikan agak sedikit berbeda. Ada kata-kata set ya. Update itu lebih ke set, update set gitu ya. Di mana nanti misalkan teman-teman ingin mengupdate ya satu nilai komisinya. Komisinya menjadi 0,23 di mana where working area, area kerjanya yang London. Jadi coba kita cek ya, untuk area kerja London, ini commissionnya aslinya atau data awal adalah 0,13. Nah, kita peroleh London juga sama ya, 0,13 maaf. Di mana ketika kita ingin update, teman-teman tinggal mengupdate dengan menggunakan sintak update ya. Update agent view set commission 0,23. Set ini ya, set commission 0,23 where working area. Oh, yang area kerjanya London, commissionnya dinaikkan gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Setelah dilakukan update, teman-teman tinggal menampilkan hasil dari agent view ketika telah diupdate. Yang tadi ditanyakan adalah working area London ya teman-teman ya. London yang tadinya 0,13, ini ya ada 2, kita dapatkan ya Londonnya menjadi commissionnya 0,23. Nah, ini adalah implementasi dari sintaks update. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, kita memiliki sintak drop view ya. Drop view di sini cukup simpel ya, seperti drop ketika teman-teman mungkin menggunakan drop tabel gitu ya. Nah, nanti tinggal menuliskan saja drop view, kemudian view name ya, nama dari view-nya. Kemudian sintaks ini digunakan untuk menghapus ya data dari tampilan yang teman-teman buat gitu ya. Nah, ini cukup simple atau sederhana, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ketika kita tadi melihat bersama struktur awal ya teman-teman ya dari ini bukan, ini agent view yang terakhir tadi ya. Ketika setelah diupdate London tadi ya, kita dapatkan hasil terakhir tadi dari update misalkan di mana dari view atau tabel virtual namanya agent view, teman-teman akan lakukan penghapusan atau mendelete ya, menghapus agent view dengan tadi ya ada sintaksnya namanya drop view, teman-teman. Drop view nama dari view-nya atau agent view. Kemudian untuk mengetes teman-teman apakah view yang teman-teman buat sudah terhapus atau belum, teman-teman bisa memanggil saja dengan select all, select bintang ya, from tadi view-nya, agent view-nya gitu. Dipanggil saja view-nya. Ketika teman-teman mendapatkan pesan error, ini pesannya error bukan karena teman-teman salah ya, tetapi memang karena tabel dari database ini ya, view dari database pertemuan 13 ini misalkan gitu tidak tersedia gitu teman-teman. Jadi benar kalau keluarnya error ini malah benar. Di mana oh ternyata sudah terhapus gitu. Nah, ini adalah contohnya untuk drop. Nah, kemudian selain beberapa ini ya ragam view yang teman-teman sudah pelajari dengan tadi ya ada apa namanya? Membuat create, ada yang memodifikasi, ada update, ada drop gitu ya. Nah, nanti teman-teman punya ragam view yang lainnya di mana teman-teman mungkin bisa menggunakan fungsi aggregate
atau fungsi yang digunakan untuk matematis ya. Kayak kalau teman-teman temui ketika menggunakan Excel misalkan ya, ada kon, ngitung ya, sum, jumlah gitu ya. Kemudian AVG, average gitu ya. Secara fungsionalitas di sini sama rekan-rekan. Sama ketika teman-teman menggunakan fungsi aggregate atau aggregate function ketika teman-teman gunakan di dalam Excel. Hanya saja di sini nanti teman-teman akan ini ya, memperhatikan atau melihat penggunaannya ketika diimplementasikan di dalam struktur SQL. Nah, coba kita lihat ya yang pertama. Kita punya ini ya teman-teman ya, contoh di mana untuk yang kon dulu ya, kita mulai dari kon. Kon itu apa? Kon itu untuk menghitung ya teman-teman ya. Ngitung tapi ngitungnya itu dihitung ada berapanya gitu. Jadi kalau sum itu lebih ke menjumlah gitu teman-teman. Misalkan kayak kita menghitung jumlah mahasiswa di dalam satu kelas. Kita nggak pikir ya biasanya teman-teman apakah putra atau putri gitu. Jadi sum itu udah dijumlah aja gitu ya. Angkanya dijumlah. Tapi kalau kon gitu ya teman-teman mungkin bisa menghitung. Oh, kon yang apa nih gitu. Kon yang putra, kon yang putri gitu ya. Jadi ada pengkategorian tertentu untuk perhitungan kon gitu ya. Ada prasyarat kalau untuk kon. Kalau sum biasanya langsung jumlah aja secara keseluruhan. Tidak ada pembeda gitu ya antara data yang ada di dalamnya. Nah, kita coba masuk untuk count. Create view, kemudian teman-teman namakan ya, apa namanya, view dari ini ya, apa namanya, view yang teman-teman akan buat. Tapi saran saya mungkin sama dengan, contoh ini ya. Nanti misalkan teman-teman akan membuat count gitu, kalau bisa namanya kayak ini, sama kayak kalau kita membuat tabel dan database ya, merepresentasikan, operasi atau nama yang ada di dalamnya. Kebetulan misalkan teman-teman akan menggunakan salah satu fungsi aggregate count gitu ya untuk menghitung gitu ya banyaknya. Nah, di mana saran saya namanya juga kalau bisa ini ya menyesuaikan dengan fungsi yang teman-teman gunakan. Misalkan di sini kita akan menghitung jumlah agent. Ada berapa agen gitu ya. Jadi saya berikan nama agent count. Kemudian sama dengan yang tadi teman-teman tinggal tambahkan as select. Kemudian kon, kemudian karena di sini berarti menghitung semua ya, all ya berarti ya. Tidak ada permintaan tertentu. Sehingga teman-teman tinggal kasih tanda bintang, kemudian from agent. Agent ini adalah tabel asli. Sumber datanya adalah dari tabel agent. Teman-teman hanya ingin menghitung jumlah agennya. Saya hitung dengan tampilan view nanti. Jadi ketika manggil view nggak usah ngitung lagi gitu ya. Nah, di sini teman-teman ketika sudah dihitung di sini ya, teman-teman tinggal panggil saja view-nya. Select all atau select bintang from agent count. Maka kita peroleh ya, ada agentnya, oh ternyata ada 12 teman-teman. Ada 12 agent ya. Nah, kemudian ketika misalkan teman-teman akan menggunakan fungsi aggregate sum, sama juga ya dengan kita menggunakan count, hanya saja untuk sum, nanti di sini teman-teman akan menggunakannya sum ya. Di mana saran saya juga silahkan bisa diterapkan teman-teman. Kalau membuat view silahkan disesuaikan dengan fungsi aggregate yang teman-teman gunakan. Kalau tadi teman-teman pakai count, namanya pakai count aja, jadi biar nggak bingung. Si view itu isinya apa gitu. Kemudian ketika teman-teman akan menggunakan sum, saran saya seperti ini juga. Pakainya sum aja di belakangnya atau pakai underscore agent underscore sum. Yang penting merepresentasikan operasi apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian kita masuk sama ya tadi ya create view agent sum untuk namanya, as select sum di sini untuk fungsi aggregate sum. Kebetulan di sini kita akan menjumlahkan teman-teman. Sama kayak kalau di dalam Excel teman-teman, teman-teman akan menjumlahkan. Misalkan di sini ada berapa tuh? Maaf, kolom apa saja ya, katakanlah A1.2, A12 misalkan, katakanlah datanya ada 12 ya teman-teman ya. Kolom A tapi yang nomor 1 sampai kolom A nomor 12 misalkan. Nah kalau di Excel kan seperti itu ya. Nah di mana kalau di dalam SQL teman-teman cukup menandai kolomnya. Misalkan teman-teman hitung sumnya untuk kolom commission ya, komisinya teman-teman akan hitung sumnya, jumlahnya. Berapa jumlah komisinya, maaf. Berapa jumlah komisinya ya kalau secara bahasa Indonesia. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya ya. Tapi jangan lupa tadi ya sumber ya from tabel aslinya adalah tabel agent. Sehingga ketika teman-teman akan memanggil hasil
jumlah ya, agent sum gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa kasih nama agent commission sum biar nggak bingung ya. Saya kasih namanya ini agak membingungkan mungkin. Kalau agent sum kan harusnya jumlah dari agent ya. Nah, teman-teman bisa gantikan aja. Harusnya kalau agent kan kon ya ada berapanya. Nah, nanti teman-teman bisa update saja agent commission ya, agent underscore commission sum misalkan kayak gitu biar namanya merepresentasikan isinya. Oh, ternyata sum isi dari commissionnya adalah 1,78. Kemudian kita bisa menggunakan juga ada satu fungsi aggregate lainnya yaitu average atau rata ya, rata-rata gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini juga. Create view agent average. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Karena tadi sama dengan contoh saya yang kedua, silakan ya mungkin namanya bisa disesuaikan. Tadi saya kayaknya by default langsung ya agent-agent by functionnya ya. Nanti kalau misalkan di sini ada commission boleh nih teman-teman kasih nama aja underscore agent underscore commission underscore AVG atau langsung aja disambung yang penting tidak bingung gitu ya. Bahwa ini kita hitung adalah rata-rata dari komisi si agen misalkan. Nah, di sini namanya juga bisa teman-teman nanti kalau pakai bahasa Indonesia silahkan ya. Ini tinggal disesuaikan saja dengan penamaan teman-teman. Kemudian sama as select, kemudian average atau AVG ya rata. Di sini teman-teman tentukan sama dengan yang sum tadi ya. Silahkan, boleh misalkan teman-teman tentukan ya kolomnya. Saya ingin menghitung rata dari komisinya sehingga teman-teman tentukan kolom dari yang teman-teman ingin hitung ratanya. From tabelnya ya, namanya tabel agent tadi ya. Ketika teman-teman akan panggil hasil view-nya, silahkan tadi. Misalkan tadi ya, agent underscore commission underscore AVG. Atau mungkin kalau di saya tadi udah terlanjur ya, agent AVG gitu ya. Jadi komisi rata dari si agen gitu ya, kita dapatkan 0,148 sekian-sekian gitu. Nah, kita lihat teman-teman, selain beberapa opsi ya tadi ya, ketika teman-teman menggunakan view ya, beberapa modifikasi, drop, buat gitu ya, create, ada juga teman-teman kombinasikan view dengan beberapa fungsi aggregate. Bisa juga teman-teman menggunakan kemarin yang telah kita pelajari, yaitu join ya. Teman-teman menggunakan join beberapa tabel misalkan. Nah, di sini kita lihat untuk contohnya. Misalkan di sini ya teman-teman ya, kita melihat ada select bintang ya, select all from order ya. Kita memiliki tabel order, di sini ada 5 kolom ya. Ada order number, order amount, ada advance amount, ada order date, ada agent code. Di mana nanti teman-teman akan mencoba ya kombinasi ya teman-teman ya. Tadinya kita sudah punya tabel awal sama teman-teman. Jadi kombinasi tadi ada tabel agent, ada tabel order. Di mana tabel agentnya tabel agent yang tadi ya teman-teman ya yang kita buat sebelumnya tadi ya. Agent yang ini ya, yang aslinya ya. Kemudian kita coba kombinasikan dengan satu tambahan tabel yaitu namanya order ya dengan 5 kolom. Kemudian ketika teman-teman diminta untuk menerapkan tadi ya view tetapi dengan join with join ya. Nah, kita nanti teman-teman tinggal mengaplikasikan saja create view, misalkan teman-teman kasih nama ya. Teman-teman akan membuat tampilan order view ya, misalkan namanya order view. Nah, teman-teman tinggal menerapkan kemarin codingan atau sintaks untuk join. As select di mana misalkan teman-teman akan menampilkan apa nih? Nah, silakan bisa di apa namanya? Di data gitu ya, di melalui koma atau misalkan teman-teman ingin menampilkan semua, berarti nanti select bintang gitu ya. Kalau teman-teman ingin mengkhususkan kolom tertentu silakan bisa di list ya seperti ini, order number, order amount, kemudian agent code ya, agent name ya. Kalau A agent itu berarti dari tabel A nih teman-teman. Tabel A yang diambil adalah agent kode gitu. Jadi ada A titik tuh artinya diambil dari tabel A. Di mana kenapa kita bisa tahu bahwa ini tabel A? Maka di sini teman-teman melihat dari from. From ini adalah nama tabelnya. Jadi orders ini kita apa namanya? Aliaskan atau kita buat nama lainnya adalah A. Kemudian agent kita buat nama alias atau nama lainnya adalah B.
Jadi ketika teman-teman menuliskan seperti ini a.agent berarti kita tahu bahwa agent code diambil dari tabel A. Nah, kemudian ada where-nya. Jangan lupa ya kalau misalkan melakukan join gitu ya. Kalau ini join apa nih teman-teman? Yang old ya, karena dia hanya menggunakan koma dengan old syntax atau sintaks yang lama. Nah, ini juga bisa teman-teman. Jadi tidak harus menggunakan kata join ya yang kemarin kita pelajari ya, bahwa teman-teman bisa menggunakan koma saja untuk mengkombinasikan dua tabel. Kemudian jangan lupa ketika kita menerapkan penggunaan join, berarti apa teman-teman? Teman-teman mencari ya kesamaan dari kedua tabel tersebut sehingga teman-teman bisa melakukan operasi join kan. Kemarin bahwa join itu kan apa nih? Kalau teman-teman ingat kemarin ya, kalau kita membuat ini ya, join itu adalah analoginya diagram Venn teman-teman, irisan ya. Jadi yang di sini ya, yang saya garis ini ya, yang saya arsir. Jadi di sini kita coba dengan melihat kesamaan antara si tabel A dengan tabel B. Sehingga kita coba lihat di sini ya, contohnya kalau misalkan tadi ya, kita lihat kita punya tabel order nih teman-teman ya, ada agent code-nya. Kemudian kita cari kesamaan, maaf ya, di agentnya agak naik ya tadi. Nah ini, agent code-nya yang di sini ya, saya ambilkan yang agak deket. Agent code-nya yang ini teman-teman. Kita punya beberapa kode, kita cek kesamaannya dengan di sini, ini yang dari tabel agent, ini yang kita samakan dengan tabel yang ada di dalam order ya. Jadi agent mana gitu ya yang masuk di dalam tabel order gitu teman-teman ceritanya. Maka kita cek kesamaan ya dari A order ya, tabel order, kita cek agent code-nya sama atau tidak gitu ya, kita cari yang sama dengan ini ya agent code pada tabel B gitu. Tabel B adalah tabel agent tadi. Kemudian kita coba ya teman-teman ya hasil view dari operasi create view dengan join ya. Di sini teman-teman cukup panggil ya select all, select bintang dari namanya, nama view yang teman-teman buat. Maka kita dapatkan, oh yang sudah order nih teman-teman. Ternyata datanya ini ya, yang sudah order adalah, oh agennya ini ya, yang sudah melakukan order gitu ya teman-teman. Kita dapatkan data yang baru gitu. Nah ini adalah contohnya, jadi ini adalah fungsi seperti reporting ya. Ketika kita akan membuat satu laporan, teman-teman hanya tinggal memanggil view-nya saja, ditampilkan saja. Oh, saya ingin menampilkan ini ya, tinggal dipanggil saja, tapi teman-teman sudah membuat sintaksnya. Jadi kalau teman-teman butuh lagi, teman-teman tinggal panggil saja view-nya gitu. Kemudian kita coba ya lihat contoh, misalkan kalau tadi kan dengan old syntax ya, dengan koma. Bagaimana kalau misalkan teman-teman diminta dengan aplikasi penerapan syntax join. Nah, di sini sama ya dengan yang ada di kanan dan kiri sama, teman-teman. Hanya saja di sini saya jejer ya, biar teman-teman dapat perbandingan struktur sintaksnya ya. Kita menggunakan create view. Jadi saya nggak kelihatan ya pointernya. Nih ya teman-teman ya, create view. Kemudian teman-teman saya namakan sama ya kebetulan order view. Di mana tabel, kolom yang saya ingin munculkan itu sama ya. Ada order number, order amount, A dari agent ya, agent kode, dan agent name. Di mana kalau yang ini strukturnya yang berbeda adalah from orders A, kemudian join ya dengan menggunakan sintaks join. Nah, kalau join jangan lupa, join akan berpasangan dengan on. Kalau from dia akan where ya, jangan lupa ya. Kalau join dari tabel 1 dijoinkan dengan tabel 2 gitu. Jadi from orders A ke join agent B ya, ini tabel 2-nya. Silakan di-on kan. Untuk on teman-teman melihat ya, tadi ya, si arsiran ini. Yang mana yang sama antara komponen tabel A orders ya, agent code-nya dengan B ya, agent di agent code untuk di tabel agent. Sehingga kita peroleh ya, kalau teman-teman bandingkan bagaimana? Kedua tabel memiliki hasil yang sama ya, Alex, Susida, bla 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 di bawah sama ya. Nah ini sama teman-teman, jadi silahkan boleh menggunakan old syntax koma ataupun dengan from join gitu ya, untuk menampilkan view, create view dengan join.
Nah, ini adalah ini ya contoh dari penerapan materi join nih teman-teman. Kemudian mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan tambahannya ini ya, yang kemarin mungkin teman-teman sudah disampaikan belum? Yang untuk apa namanya? Memanggil dari localhost ya. Kemarin kalau sama Bu Viva belum sedikit saya ini ya, saya refresh kembali mungkin. Kalau belum kita coba bersama ya, tapi kalau nanti sudah, teman-teman, me-refresh kembali ya. Karena saya kira udah belum ya? Kayaknya belum ya? Yang dari localhost kemarin seingat saya waktu teman-teman closing itu ya, di akhir sudah belum? Kayaknya belum ya? Kalau belum saya izin share screen ya teman-teman ya, kita cobakan bersama untuk yang lewat localhost-nya, biar teman-teman coba kenalan ya. Saya izin share screen dulu. Saya share screen all aja ya teman-teman ya, biar sampipinya kelihatan. Sebentar, ini materinya ya, sebentar. Nah ini sebentar ya. Nah silakan mungkin teman-teman bisa dari start ya. Teman-teman bisa masukkan sumnya ya. Maaf ditampilkan aja dessertnya pipi kontrol panelnya diklik saja dulu. Silakan dinyalakan ya. Kemudian nanti teman-teman ketika dinyalakan, teman-teman langsung saja ke browser ya. Teman-teman boleh pakai Chrome atau Mozilla, silakan disesuaikan saja untuk browsernya. Kemudian nanti teman-teman masukkan saja ya. Localhost di sini php my admin. Nah, seperti ini. Saya taruh aja di chat teman-teman. Biar teman-teman nggak ini ya, takutnya typo dan sebagainya ya. Saya taruh di chat kalian ya, sebentar. Di sini. Coba deh. Kalau nggak nanti ada HTTPS-nya sebentar. Cobain dulu ya. Bismillah. Nah, seperti ini teman-teman. Yang kemarin itu ya, yang saya sempat singgung. Jadi di sini, kemudian nanti kalau misalkan ekspor sama import kemarin itu ya, saya sempat singgung yang di akhir itu ya, kalau belum dibahas untuk ekspor sama importnya. Jadi kalau misalkan teman-teman habis buat codingan gitu ya, di sini kan biasanya teman-teman mungkin disampaikannya di kelas kan dari sel ya. Teman-teman ngetik di sini. Kalau ngetik di sini by default teman-teman klik kanan aja, edit select all biasanya. Kemudian nanti maaf, di sini edit select all, jangan lupa yang diklik adalah yang atas. Kemudian edit copy aja. Kemudian nanti teman-teman boleh pakai notepad, misalkan kayak di saya ya, taruh di notepad kayak gini, atau mungkin teman-teman pakai apa ya? Kalau kalau di saya biasanya teman-teman mahasiswa karena nanti biasanya ini ya, nanti jatuhnya ke programming juga. Sama, tapi programming teman-teman programming database ya. Ada karena memang programming ada macam-macam, nanti ada ini ya. Nah, nanti teman-teman bisa seperti ini. Buka pakai ini kalau saya pakai Visual Studio Code, teman-teman paste aja. Kalau di Visual Studio Code atau mungkin teman-teman kenal ada apa namanya Notepad++ atau ini ya Sublime, nanti teman-teman bisa cari aja. Ada nanti saya kasih linknya. Nanti ini kalau biasanya saya sukanya gini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman simpen ya, misalkan saya contohkan ya, save as di sini ya, di download gitu. Saya save as itu nanti teman-teman nyimpennya itu eh, formatnya jangan .txt, tapi langsung aja. Misalkan ya di sini pertemuan berapa tadi? 14 misalkan. Teman-teman buatnya .sql teman-teman. SQL seperti ini. Misalkan seperti ini. Jadi nanti color-nya udah berubah. Tapi ini untuk text editor ya. Jadi ada beberapa text editor gitu, nanti teman-teman bisa gunakan. Jadi gunanya kenapa saya lebih suka text editor, karena mungkin kalau teman-teman nanti ketika ini ya, sebenarnya dari awal teman-teman, biasanya saya kenalkan dari awal gitu ya. Eh, di awal biasanya baik itu programming apapun teman-teman, programming apapun enaknya pakai text editor. Di mana nanti ketika teman-teman belajar ya, kalau misalkan teman-teman ngoding di mana tadi, sebentar ya, tutup deh komen lainnya. Bentar ya, di saya kayaknya penuh ini ya, sebentar ya. Tadi ada ininya ya, sebentar. Jadi kalau misalkan kita ngoding di command line, mana tadi sampipinya, karena di saya banyak banget teman-teman, bentar ya. Nah, di sini ya. Kalau teman-teman ngoding di sini, itu kan nanti warnanya rata-rata hitam ya. Nanti teman-teman nggak bisa bedain error atau enggak gitu, karena colornya sama. Dimana kalau teman-teman nanti paste di text editor, ketika dia apa salah gitu ya, error itu pasti warnanya nanti akan berbeda.
Makanya biasanya dari awal sih, biasanya di pertemuan-pertemuan awal saya minta atau saya kenalkan teman-teman pakai text editor aja. Jadi kalau misalkan untuk belajar teman-teman bisa mengecek ya, oh ini salah-salah kode, jadi bisa saya hilangkan, nggak usah dipakai gitu. Yang disimpan adalah kode-kode yang bersih atau kode-kode yang ini ya, running atau jalan dengan baik gitu teman-teman. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pakai ini ya, Visual Studio Code. Saya kasih linknya. Nanti teman-teman ada beberapa ragam. Silahkan kalau mau pakai. Mohon maaf ya, saya nggak tahu kalau belum dikenal gitu. Jadi baru kenalinya malah udah pertemuan 14 ya. Nggak apa-apa ya, maaf ya. Visual Studio Code. Nah, ini nanti bisa pakai ini teman-teman ya. Visual Studio Code seperti ini. Itu saya share screen kan ya. Nanti teman-teman bisa cek saja Visual Studio Code. Nanti ini saya taruh aja ya, nanti tinggal googling aja. Nah, ini Visual Studio Code atau bisa juga Notepad++ bisa. Nah, ini Notepad++ bisa. Nah, nanti atau bisa juga teman-teman pakai ini Sublime. Ini udah kayak teman-teman di FIK nih teman-teman biasanya. Sublime Text, terserah ini yang mana. Biasanya ada yang baru yang 4, ambil aja yang 4 tuh kalau ada yang baru. Kalau ada yang baru pakai aja yang baru teman-teman. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, text editor namanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh ngedit teks gitu ya, nanti untuk belajar enak pakai itu. Kalau pakai ini nanti teman-teman save warnanya juga nggak beda sih kalau di sini. Kalau pakai Notepad biasa ya. Tapi kalau pakai Notepad dengan text editor yang untuk programming, nanti teman-teman bisa belajar. Kalau error warnanya beda teman-teman. Khususnya nanti kalau kalau untuk masih database masih mending sih teman-teman ya, kelihatan ininya ya. Tapi itu pun kalau database sintaksnya banyak ya, kayak teman-teman ngetesting banyak error gitu juga pusing nanti ketika kodenya banyak gitu. Nah, hal ini cukup membantu teman-teman. Nanti untuk programming apapun gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan beberapa contoh ini, bisa juga tadi yang kita tadi sampai ya di sini ya, localhost teman-teman. Nanti teman-teman kalau membuat hasil ya, hasil tadi tinggal diekspor atau diimport saja. Kemarin kan saya sempat konfirmasi ya ke teman-teman hasilnya itu seperti apa. Jadi misalkan seperti ini ya, saya dengan contoh misalkan P10 misalkan. Di sini ada 2 tabel di mana nanti teman-teman ketika teman-teman membutuhkan lagi misalkan sedang ada di lab ataupun sedang ada di komputer yang komputernya mungkin teman-teman tidak biasa pakai gitu ya. Maksudnya teman-teman misalkan di komputer yang oh nanti saya perlu pindahkan gitu ya. Teman-teman bisa gunakan ini ya ekspor nanti teman-teman. Kebetulan kalau ini sebenarnya oh ya di kalian nggak ada ini ya database lagi ya, database lanjutan ya. Kalau yang di FIK memang ada materi ya teman-teman ya untuk mengenalkan ekspor dan importnya gitu ya. Jadi bagaimana cara mengekspor import yang khusus juga ada gitu ya. Karena memang database-nya itu dipecah ya dalam 2 mata kuliah sampai 3 kalau nggak salah untuk FIK. Jadi agak banyak gitu ya, di mana teman-teman mungkin dapat 1 nggak apa-apa ya. Jadi saya mungkin langsung aja ya ke salah satu ragam contohnya yang mungkin sederhana aja. Teman-teman bisa pakai ekspor nih teman-teman. Ekspor aja, nanti teman-teman langsung dapatkan SQL-nya gitu. Database-nya ini ya, ini untuk database-nya nih teman-teman. Misalkan seperti ini ya, ekspor saja. Jadi teman-teman sudah dapat SQL-nya. Nanti seperti ini, misalkan P10 ya. Nah, di mana P10 ini contohnya seperti ini ya, di saya seperti ini misalkan. Kalau misalkan teman-teman butuh misalkan, nah nanti yang disimpan adalah P10 SQL-nya saja. Kalau teman-teman buka bisa ini teman-teman, tapi pakai text editor aja lebih enak. Nanti hasilnya sama. Bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah struktur dari tabelnya teman-teman. Sama kan? Kayak yang teman-teman coding. Create tabel kan ini. Tapi sudah dalam bentuk ini ya, hasil dari sistem ya. Sistem yang sudah membuat secara lebih terstruktur gitu ya. Dibandingkan apa yang kita typing tadi ya. Tapi sama. Ini kita punya tabel barang, punya tabel employee misalkan. Di mana datanya adalah di sini ya. Ada beberapa data di sini ya. Ada insert-nya. Nah, ini contohnya di mana nanti tidak berubah juga. Ketika misalkan teman-teman butuh, misalkan ya, teman-teman tadi sudah simpan, nah teman-teman butuh, silakan masuk aja ke PHP admin, silakan buat dulu, misalkan tadi ya, database, kemudian buat lagi nama database-nya. Misalkan pertemuan 10 ya, pertemuan 10, saya buat seperti ini. Nanti teman-teman nggak perlu lagi typing, nggak perlu ngetik. Silakan tinggal diimport aja. Kemudian teman-teman pilih ya, di sini agak banyak pilihannya, dipilih saja yang file import. Nanti tinggal sesuaikan saja tadi filenya ada di mana. Misalkan saya P10 tadi ya, open, kemudian teman-teman import.
Bismillah ya, moga-moga nggak ada masalah. Nah ini, kalau tidak ada masalah berarti sukses seperti ini ya, ada checklist semua. Nanti teman-teman tinggal lihat saja. Database tadi hasilnya adalah yang pertemuan 10 ya, yang baru. Adalah dengan tabel yang sama dengan data yang sudah tersedia ya tadi ya. Di employee sudah ada isinya. Sama ya, jadi tidak mengubah. Jadi ini adalah berlaku sama untuk teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pas praktikum, teman-teman tinggal simpan aja SQL-nya gitu yang disimpan. Atau boleh tadi ya disimpan dari sini terminal, tetapi teman-teman ini aja di select all saja gitu ya. Kemudian di copy, kemudian nanti dipindah aja tadi ya, boleh di notepad, tapi nanti jangan lupa simpannya .sql aja. Kalau belum .sql, misalkan tadi .txt ganti aja jadi .sql. Jadi by default langsung aja diganti teman-teman. Dari sini ya, misalkan saya .sql atau mungkin tadi .txt ya, misalkan ini saya simpannya .txt, langsung aja diganti. Ini kan txt ya. Misalkan saya ganti di sini, sebentar, maaf. Ini saya ganti ya, misalkan contoh P10 gitu ya. .txt nanti teman-teman cukup aja langsung diganti aja di belakangnya. Jadi klik kanan aja langsung diganti saja di sini txt-nya jadi .sql. Jadi biar lebih memudahkan aja teman-teman kalau butuh. Nah ini langsung di-change aja yes gitu. Nah nanti otomatis dia akan bentuk SQL kalau teman-teman membutuhkan dia akan lebih mudah ya nanti kalau misalkan dipakai gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ngetik lagi utuh, tapi teman-teman tinggal import dan ekspor aja. Kemudian tadi ya kalau misalkan dalam satu ekspor biasanya sih ekspor sama import tuh dalam satu database teman-teman. Kalau untuk tabel kayaknya coba aja deh, kita coba ya nanti teman-teman bisa tes sih. Ekspor ya, ini misalkan ekspor satu tabel ya, tabel employee misalkan ya di sini ya, employee aja yang ada isinya, kita ekspor nih teman-teman, bisa atau tidak ya, kita coba ya, kita ekspor employee. Nah ini employee SQL teman-teman, bisa ternyata ya, jadi tidak selalu satu database, tetapi tabel tertentu bisa. Teman-teman sudah buat beberapa tabel, oh saya pengen simpan beberapa tabel aja, gitu itu juga bisa. Nah kita coba buka ya, pakai text editor. Nah ini, kita dapatkan ya strukturnya sama tabel employee di mana datanya masih utuh. Di sini teman-teman. Jadi tidak ada perubahan sama di mana nanti untuk teman-teman ketika akan memanggil ya. Memanggil kalau tabel jangan lupa ya kalau mau import berarti buat dulu ininya database-nya. Boleh database apapun gitu ya, nanti silahkan dibuat dulu karena di sini adanya database gitu ya. Jadi di dalam body database-nya atau mungkin teman-teman sudah punya database. Kebetulan ingin import itu juga bisa. Di sini kebetulan saya ada mahasiswa gitu ya, saya tambahkan aja import gitu ya. Nah, misalkan saya tambahkan tadi employee gitu bisa. Nanti teman-teman tinggal otak-atik aja. Coba ya. Bismillah. Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Akademik sudah ada ya. Ada tabel mahasiswa, ada tabel employee tambahannya dengan data serupa. Jadi tidak ada perubahan. Nah nanti teman-teman bisa menerapkan itu ketika mungkin menggunakan komputer yang berbeda. Jadi teman-teman nggak melulu harus ngetik lagi. Tetapi hasil apa yang teman-teman coba atau latih gitu ya. Teman-teman tinggal gunakan lagi. Mohon maaf ya baru nyampein. Saya kira soalnya udah disampaikan. Jadi saya sampaikan malah udah di pertemuan 14. Oke. Saya kira demikian, kita masuk ke ini ya, latihannya teman-teman. Silahkan dicek tadi di leads-nya, silahkan dicek dulu untuk latihannya. Tadi latihannya di sini ya, saya tadi buat latihan P14 teman-teman. Silahkan dibuka dulu di leads-nya, tadi saya taruh di leads. Nah di sini nanti teman-teman akan diberikan 2 kasus ya, ada kasus pertama dan kasus kedua. Di sini kasus pertama 14, maaf, kasus pertama ada berapa nih? Maaf, 18 maaf. 18, yang kasus kedua ada 4 ya. Nah, nanti silakan bisa seperti biasa dicoba dulu. Silakan untuk keaktifan gitu ya. Saya beri kesempatan ke teman-teman gitu ya untuk mencoba dan nanti jika ada yang sudah bisa share screen teman-teman. Mana yang sudah dicoba gitu ya untuk menambah poin keaktifan dari teman-teman gitu. Kalau bisa semua sih alhamdulillah nih teman-teman. Saya stop share aja dulu ya. Silahkan dicobakan dulu untuk latihannya. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk pertemuan 14? Atau ada yang kesulitan? Tadi ada yang terlewat tidak? Saya record sih. Nanti bagi yang teman-teman terlewat nanti bisa di-replay lagi. Gimana? Ada yang kesulitan tidak? Semoga sih tidak ada masalah. Silahkan. Gimana Mas? Ibu, Gimana Mas Muja? Bu, yang tadi visual sheet
Studio Code itu Mhm. sama kayak XAMPP, Bu? Bukan, Mas. Jadi sama kayak Notepad, Mas, seperti ini. Sama Oh, persis dengan Notepad ya. Saya sambil share screen all ya, maaf ya. Tadi ya, jadi sama kayak Notepad, Mas, tapi untuk codingan. Jadi biasanya kalau teman-teman FIK karena nanti dia kan banyak ya programmingnya gitu. Kalau pakai Notepad biasa gitu, nanti nggak kelihatan gitu. Kalau ada error di mana nanti codingan itu kan biasanya banyak banget ya. Nanti ketika teman-teman mungkin kalau sudah banyak kayak gini kan nanti banyak sebenarnya teman-teman ngetesting kan beberapa banyak gitu ya nanti. Di mana nanti kalau error, kalau pakai ini nggak kelihatan, nanti akan sama ya kayak kalau di sini tadi ya, hitam putih. Kalau error kan nggak kelihatan. Nah, kalau misalkan nanti dengan ini ya, si apa namanya Visual Studio Code, nanti seperti ini teman-teman view-nya. Jadi kita warnanya bisa warna-warni. Nah, ini kebetulan benar ya. Jadi sintaksnya tidak ada yang salah. Kalau ada yang error atau ada yang salah, nanti teman-teman akan temukan warnanya mungkin akan berulang dan kelihatan nanti ya, ada beberapa kalau error pasti warnanya berbeda. Nah, hal itu adalah memudahkan teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar gitu. Bahkan untuk yang sudah advance ya, sudah profesional pun nanti kalau membuat codingan gitu ya. Ini kan sama, teman-teman juga ngoding tapi ngodingnya untuk database. Di mana bahasa pemrograman cukup banyak ya teman-teman ya. Khususnya nanti teman-teman mungkin temui untuk web, untuk mobile gitu ya, kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya. Nah, kalau teman-teman di FIK karena ragamnya banyak, di mana nanti ketika mereka akan harus banyak mengcoding gitu ya, kalau error gitu ya, biar lebih ini ya, terlihat ya teman-teman ya. Makanya kalau kami di FIK disarankan ya pakainya bukan lagi notepad biasa, tapi notepad-nya sudah notepad yang memang untuk ini ya, codingan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa bahasa yang memang khusus ya, kayak SQL, kayak PHP itu untuk web, kayak nanti untuk mobile programming juga berbeda gitu ya teman-teman ya, atau Java programming dan sebagainya. Nah nanti biar ini ya, memudahkan saja teman-teman kalau misalkan belajar gitu. Nanti teman-teman bisa mencoba ya tadi beberapa ragamnya, misalkan dengan Visual Studio Code atau kalau Notepad++ saya nggak nginstal teman-teman, tapi kalau mau coba silahkan. Sama juga, saya biasanya ke Visual Studio Code atau Sublime. Dulu ketika kuliah lebih banyak pakai Sublime, tapi sekarang dulu saya kuliah belum ada teman-teman Visual Studio Code. Sekarang ada Visual Studio Code dan Visual Studio Code lebih enak sih teman-teman. Kalau menurut saya yang sekarang lebih enak untuk programming banyak ya, banyak bahasa pemrograman ini lebih membantu. Teman-teman juga coding kok, sama teman-teman coding juga tapi coding teman-teman ke database ya. Nah jadi harapan saya biar teman-teman kalau error teman-teman bisa mempelajari itu. Kalau di sini saya nggak ini ya, nggak ketemu errornya ya. Kalau ketemu error kelihatan teman-teman nanti warna-warnanya tuh akan terlihat. Ini warnanya kok berulang terus gitu. Nah di situ kelihatan. Nah itu berfungsi sekali teman-teman ketika untuk belajar ya. Saya lupa ya kasih tahu di awal gitu ya. Biasanya di awal teman-teman, pertemuan awal itu saya sampaikan, jadi teman-teman biar nanti waktu belajar itu lebih dimudahkan gitu sih. Dari harus ngekspor, harus importnya gitu ya. Hal-hal kecil tapi membantu sih untuk belajar. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada kata terlambat ya untuk belajar, bisa sambil dicobakan saja gitu. Semoga bisa membantu ya. Nanti teman-teman silakan bisa sambil Berarti dicoba. itu ntar dikopas lagi, Bu. Ntar diinikan saja Mas, Oh, disimpan saja. diekspor. Diekspor saja, betul. Kayak tadi. Jadi kayak tadi ya, nggak usah diketik lagi, kan sudah mengetik ya, tinggal diekspor saja, boleh dari tabel, boleh satu ini ya, satu database. Hal ini memudahkan kalau misalkan teman-teman butuh lagi ya, kebetulan misalkan untuk membuat, kalau di teman-teman nggak ada final project ya, soalnya kayaknya case base ya, jadi teman-teman nanti dikasih kasus gitu ya. Nah kebetulan kalau biasanya kalau di teman-teman FIK itu kan ada final project nih teman-teman. Misalkan dia udah bikin nih teman-teman beberapa pertemuan dari 1 sampai misalkan 14. Misalkan mereka akan ini ya final project, kebetulan final project itu biasanya dia akan bikin satu project yang lebih besar gitu ya dari beberapa yang sudah mereka buat. Nah, misalkan mereka akan menggunakan recycle atau dipakai lagi, di-reuse lagi. Kayak saya tadi punya tabel employee, punya tabel mahasiswa. Oh, saya mau pakai lagi. Nah, teman-teman kan tinggal ekspor impor aja gitu ya. Yang sudah dipakai nggak usah typing lagi. Nah, itu membantu. Atau mungkin bahkan dari ekspor impor, misalkan ya teman-teman kesulitan misalkan nambahinnya, ya udah dibuka aja tadi teman-teman dalam misalkan pakai ini ya tadi ya Visual Studio Code, ini aja teman-teman, ini aja di-copy aja by default. Ini di-copy langsung, teman-teman copy paste di ininya aja di sini.
di dalam command line-nya. Ini akan tereksekusi sama gitu ya. Nanti ketika akan dibuat sama, diklik kanan paste aja. Ini karena saya tadi belum masuk ya di dalamnya. Jadi saya pastenya pasti salah. Nanti teman-teman masuk aja seperti biasa. Ini tadi saya masih di sum biasa. Nanti masuk aja seperti biasa. Pastekan aja di sini mau insert ataupun apapun, kode yang akan diberikan di sini ketika dieksekusi di dalam command line, harusnya ketika di sini tidak ada error, maka di sini juga tidak akan error gitu, teman-teman. Harusnya seperti itu ya, sama gitu ya. Jadi Bu, sama. ya, Bu, Gimana? kalau itu nggak bisa dibuka, kenapa tuh ya, Bu? Kenapa? Nggak bisa dibuka maksudnya? Ada mau dicoba? Sambil share Saya screen? nggak bisa kebuka, Boleh, Mas Muja sambil share screen. ya, Bu. Yang mana gitu? Tadi coba buat, sudah di apa? Export kali. Kelihatan nggak, Bu? Coba masih login, masih loading. Oke, sudah. Filenya Ini yang mana? nggak, Filenya. saya buka ininya nggak bisa tuh. Tuh. Ini di mana? Di saya nggak kelihatan deh ininya. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Coba share screen all aja kali ya? Bisa. Ini XAMPP-nya kelihatan nggak, Bu? XAMPP-nya kelihatan. Tapi yang tadi, yang window apa gitu? Wih, luar Yang biasa. Itu tabnya banyak banget nggak? yang Keberatan nggak itu? hitam-hitam itu nggak bisa, Bu. Itemnya bisa nggak? Coba. Nih, Komen lainnya nggak bisa keluar ya? nggak. Oke, itu apa file Zilla-nya dimatiin aja Mas. Coba dimatiin semua aja. Jadi kalau nyalain cuma 2 aja coba. Itu di stop semua aja, tiga-tiganya. Yang Apache di stop, MySQL Oh, di ininya. stop dulu. Di stop dulu aja. Nah, stop dulu aja. Coba. Bismillah, coba dulu. Yang startnya 2 aja, start Apache sama MySQL. Coba dicoba selnya, dia mati ya? Coba. Coba di selnya. Keluar nggak? Kayak gini, Bu. Oh, nggak mau keluar ya? Dari Ada malam. portnya. Ada errornya. Oh, dari semalam ya? Ada ininya ya? Ya, saya Ada udah errornya. uninstall lagi, terus install lagi kagak bisa. Ini ada black portnya ya? Kemarin-kemarin bisa padahal, Bu. Kadang-kadang emang itu sih kalau database ya teman-teman ya. Ini sebenarnya makanya kadang-kadang ada ini ya, backup itu ya teman-teman ya. Jadi kadang memang sangat disarankan teman-teman kalau udah bikin gitu ya, bikin apa namanya, database gitu, mendingan sambil ini teman-teman sambil disimpan aja kayak tadi ya diekspor atau ini. Jadi butuh lagi teman-teman punya kopiannya gitu ya. Nah, ini nanti aja nih, nanti sambil kita cobakan aja. Mas nggak apa-apa. Nanti saya inikan aja ya kali nanti biar teman-teman sambil coba gitu. Nanti kita sambil jalan aja. Nanti Yo, boleh Mas Muja boleh saya dikasih ini aja ya. Mungkin bisa ke Japri aja ya. Tadi apa errornya gitu. Nanti sambil dicobakan aja biar teman-teman yang lain sambil nyoba gitu ya. Nanti saya coba bantu tapi kita inikan saja ya. Saya bantu terpisah gitu. Gitu? Gitu ya. Nanti sambil kita tes dulu. Kalau enggak nanti dicoba bersihin aja installannya. Tapi yang ini diambil dulu tadi ya. Bisa ke localhost bisa nggak Mas? Coba tadi yo, Mas Muja. Yang lain sambil dicoba dulu ya. Yang tadi ya latihan yang lain silakan yang lain sambil coba dulu ya. Mas Muja mohon maaf bisa minta tolong di sambil share screen kalau buka itu bisa nggak browser? bisa, Bu. Yang localhost tadi bisa nggak keakses nggak? Yang ini ya, admin ya. Nggak usah, nggak usah. Oh iya boleh boleh lewat admin boleh. Tapi bisa nggak di situ dashboardnya itu diganti aja PHP ma admin. Dashboardnya dihapus aja, diganti PHP ma admin. Atau copy yang di itu di apa chat tadi, di copy aja. Kalau nggak males typing. Kebuka nggak? Paling nggak diambil aja dulu datanya. Tapi kemarin habis install ulang ya? Kalau Iya, habis Bu. install ulang takutnya kehapus sih. Oh iya habis install ulang ya kehapus ya berarti. Oke kemarin saya oh iya belum ini ya. Jadi database-nya kehapus ya. Nah kayak gini juga teman-teman. Jadi harapan saya kalau misalkan teman-teman butuh gitu biasanya disimpan aja. Tapi nggak apa-apa ya kalau bentuknya teks nanti bisa ya kalau kemarin nyimpennya .txt atau di docs gitu teman-teman copy aja tapi bentuknya SQL gitu nanti dia akan
kebaca tuh teman-teman, yang error-error itu akan terbaca. Nah ini kebetulan udah diinstal ulang ya, tapi di Udah, komen lainnya error ya. Nah nanti minta tolong nih Mas, boleh atau boleh diperlihatkan tadi ya errornya, biar saya cek dulu ya ininya itu ya, selnya nggak bisa ya? iya Bu, nggak muncul. Oh iya nggak muncul. Semenjak ini nih, Bu, apa tuh namanya? Yang kayaknya yang perbaru itu lah Bu, yang kalau Kalau dimatiin pakai ini bisa nggak Mas? Itu yang ada CMD, CMD bisa nggak? CMD. Coba sambil coba. Yang lain sambil dicoba ya teman-teman ya. CMD itu klik aja Mas, coba. Kalau dari situ bisa nggak? Itu masuk aja CD titik-titik CD titik-titik enter, terus apa Bu? enter aja. Nah, lagi titik-titik ya, enter. CD sekarang spasi SAMPP S X SAMPP gitu. Enter aja Mas, coba. Nah, di sini coba CD MySQL sama ya kayak CD masuknya biasa. S I QL. L CD itu change directory, teman-teman kalau ingin tahu artinya. Enter, coba Mas. Nah, coba biasa yang MySQL itu, main root itu, MySQL yang sama kalau kayak masuk biasa itu. Coba, bisa masuk nggak? Strip view, root. Masuk nggak? Masuk ya? Masuk nggak? atau Mau masuk ya? Star. Masuknya ini ya. Star. Oh, ada bin-nya. Maaf, saya kelewatan. CD lagi. CD Bu. CD ya, CD lagi. CD spasi bin, BIN. Nah, enter. Nah, coba Mas, MySQL itu pakai itu aja, panah atas di keyboard. Nah, coba masuk Kak. Nah, masuk ya, sama ya. Create database Cukup. aja coba. Create biasa. Nah, ini juga opsi teman-teman. Kalau ada error tadi ya, kayak Mas Muja gitu ya, tadi nggak bisa dibuka apa namanya komen lainnya, teman-teman bisa lewat seperti ini nih contohnya. Create database, misalkan apa namanya pertemuan tadi 14 PRT berapa 14 ya. Nah, kemudian titik koma. Nah, masuk ya. Coba di refresh Mas yang di atas. Localhost PHP MyAdmin yang di browser. Di refresh aja, diklik. Masuk ya, Masuk Bu. 14 ya, masuk sip. Jadi caranya itu dulu sementara, nanti boleh saya lihat Mas Muja tadi yang errornya ya. Nanti saya coba cekkan kalau Ini misalkan yang merah itu sebentar ya. Saya screenshot dulu. Nanti coba saya carikan solusinya biar kalau misalkan selnya langsung diklik biar bisa gitu kan ya. Karena nanti kalau takutnya saya harus dicek atau dicoba dulu. Nah, sementara mungkin Mas Muja nanti bisa coba pakai itu dulu. Nanti kita cobakan ya, misalkan ada solusi untuk yang block port ini. Emang kadang-kadang sering ini sih, MySQL tuh kadang-kadang sering error ya pakai ininya. Nah, nanti mungkin Mas Muja bisa lanjut lewat sini dulu ya. Untuk apa? Testing yang apa? View ya. Sama teman-teman mungkin bisa Bu. dilanjut dulu ya, gitu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Dengan ini ya. Nanti Mas Muja saya susulkan ya solusinya, nanti kita sambil jalan dicobakan yang pakai sel. Silakan teman-teman dicoba dulu. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah sampai nomor berapa gitu, boleh mau presentasi dulu. Katakanlah teman-teman dapat tadi ya, sudah membuat database, kemudian membuat table gitu ya. Nah, silakan karena Mas Muja sudah sambil apa namanya demo ya tadi ya membuat database, boleh deh Mas Muja silakan nama dan NIM-nya bisa dicatatkan di chat. Nomor 1 udah tuh. Silakan. Yang lain bisa lanjut ya. Ada yang sudah buat tabel atau insert silakan. Mas Muja bisa dicatatkan nama dan NIM-nya di chat. Udah nyicil nih. Ada keaktifannya. Silakan Mas Muja. Yang lain bisa dilanjutkan ya. Nomor 2 dan seterusnya ya teman-teman ya. Ada membuat tabel, ada insert, ada menampilkan, silakan disesuaikan saja dengan tadi ya soalnya gitu. Ini sudah ada diberikan contoh ya tadi membuat database-nya. Silakan teman-teman. Bagi yang sudah silakan ya, boleh presentasi nih teman-teman. Silakan. Boleh raise hand, boleh langsung open mic ya. Ini saya sambil cek dulu tadi ya yang ada errornya tadi. Nah, nanti opsinya bisa seperti tadi teman-teman lewat CMD atau command line. Jadi sama-sama command line, kalau tadi pakai cell ya itu.
Kalau yang di apa namanya? Di ininya di teman-teman biasa pakai sel ya. Nah, silakan teman-teman bagi yang sudah silakan ya, nanti bisa share screen. Silahkan nanti teman-teman yang sudah nanti infokan ke saya. Langsung aja teman-teman langsung open mic boleh, sambil ini juga boleh. Silahkan bagi yang sudah untuk tambahan poin keaktifan silahkan ya. Atau jika ada kesulitan permasalahan silahkan. Nanti Mas Muja mungkin saya bantu sambil jalan ya nanti. Kita sambil cobakan blog port itu ya.
Gimana? Ada yang sudah mau presentasi? Ada yang mau coba? Silakan. Kalau ada yang sudah, boleh sambil share screen teman-teman. Yang sudah dikerjakan. Sampai nggak harus semua. Jadi sampai berapa dulu atau satu nomor dulu juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting sudah mencoba ya. Dari ininya nanti tinggal dilanjutkan saja untuk melengkapi gitu. Oh iya. Harus bikin dulu kali ya. Register dulu kali ya. Jadi bisa. Register dulu kayaknya deh. Baru bisa. Pantas. Ini harus register dulu deh. Ya. Pantas. So,
Baik, teman-teman, gimana? Ada kesulitan tidak dalam mencoba? Sepi-sepi saja. Sudah? Saya mau coba, Silahkan. Bu. Boleh, boleh, Mbak. Tapi saya ada kendala, Bu, di nomor 6. Nomor 6. Coba dulu, yang bisa dulu aja nggak apa-apa. Boleh. Oke, Bu. Silahkan sambil share screen dulu. Sambil di ini kan, Mbak, yang mana yang mau di ini kan? Maaf, yang mana yang mau dijelaskan prosesnya sambil dijelaskan aja ke teman-temannya. Yang mau Eh, dibahas nomor berapa boleh? yang dari awal kan kita buat Mm, database, terus digunakan databasenya, terus dibuat table agentsnya dulu. Jadinya kayak gini. mm. Hati-hati ya. Nanti kayak gini ya teman-teman ya. Kalau error nanti dihilangkan saja ya waktu apa screenshot gitu boleh nggak diperlihatkan atau nanti kalau di copy dibersihin aja. Jadi Iya, nanti biar teman-teman nggak bingung ya. Ini kan yang oke yang di bawah ya, yang query oke itu yang iya. berjalan lancar. Oke, ini yang tabel apa nih? Kita Tabel punya agent. Oke, tabel agent isinya sudah dicobakan. terus dimasukin, Bu, Mhm. Isinya ke ada berapa data tadi? database-nya. Ada 4 data Ada ya? 4, Bu. Ada 4. 4 data. Mungkin coba nomor 4 dulu kali. Lanjut ke nomor 4 dulu. Nomor 4 tampilkan penggunaan create view untuk London agent ya. Yang working areanya London. London agent ya, from agent London ya. Oke. Di sini kita peroleh hasilnya. Oke. Kemudian mungkin satu dulu nggak apa-apa, Mbak. Nanti biar teman-temannya yang pada nyobain dulu ya. Oke. Ini Jadi yang nomor dilanjut. 4, Bu. Terus yang ini Oke. nomor 5 hasil Yang dari masih bermasalah di nomor ini ya tadi ya. yang nomor 6 Nomor saya 6. bingung, Bu. Oke. Nah, mungkin sampai nomor 5 dulu aja. Disimpan dulu. Maaf, dikasih nama dan NIM-nya dulu. Tadi nomor 6-nya di mana? Coba sambil kita lihat dulu ya. Nomor 6 yang ini, Bu. Yang nomor 6 ada 2 Penggunaan soal ya tadi ya. iya, Bu. Mereka penggunaan modifying, create, or replace, sama alter, memodifikasi view ya. Ini dua-duanya atau gimana ya, Bu? Di sini boleh ini ya. Create, create sama alter ya. Di sini nanti teman-teman boleh menggunakan salah satu saja karena kan memodifikasi ya. Modifikasi pilih salah satu saja untuk mengetes saja di situ. Iya, Bu. Jadi tidak harus keduanya kan tadi atau ya. Jadi boleh mau yang panjang gitu ya dengan create or replace atau dengan alter boleh memodifikasi saja gitu ya. Nah nanti mungkin bisa dilanjutkan ke temannya dulu nggak apa-apa kalau memang masih ini. Boleh Mbak, silahkan. Mbak Sarah nama dan NIM-nya ya. Silahkan dicatatkan di chat, silahkan teman-teman. Yang belum mencoba bisa dilanjutkan nomor 6 tuh. Tadi sudah dibantu Saya izin nomor. stop share ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak. Silahkan ya. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Silahkan bagi rekan-rekan yang sudah mencoba. Silahkan bisa sambil share screen hasilnya, mungkin bisa cocokkan juga tadi kurangnya di mana. Kebetulan tadi teman kita ada yang bermasalah di nomor 6. Nah, mungkin ada yang sudah ketemu nomor 6, sudah bisa membantu nomor 6, bisa sambil share screen. Kita lanjut urut aja ya, yang sudah kita lanjut aja ya ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Oh, ini tadi bukan Mbak Sarah ya? Maaf ya. Salah nama. Salah nyebutin nama. Iya, nggak apa-apa, Bu. Maaf ya, ini yang on Mbak Sarah nih. Atau yang lain, teman-teman, silahkan. Ini sudah ada 2 teman kita, Mbak kita sama Mas Muja tadi yang sudah mencoba share screen. Yang lain bagaimana? Ada kesulitan tidak untuk view? Khususnya dilanjut saja ya untuk nomor berikutnya gitu. Lanjut ke nomor 6, teman-teman, untuk memodifikasi tadi ya. Silahkan teman-teman, dicek lagi. Untuk nomor 6, bisa sambil dicobakan dulu. Ada yang sudah bisa belum? Nanti kalau yang sudah bisa sambil dipresentasikan hasilnya seperti apa gitu.
Gimana teman-teman? Dicoba dulu. Kalau sudah ada yang ketemu dan ingin mempresentasikan hasil, silahkan ya. Atau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan teman-teman sampai mana gitu ya tadi. Sambil dicoba dulu. Nggak urut juga nggak apa-apa, teman-teman. Kalau misalkan ternyata sudah mencoba ya, yang lain dulu gitu boleh. Kalau misalkan tadi ada yang kesulitan, misalkan skip dulu, lewat dulu, nomor yang dirasa mudah gitu juga boleh. Silakan, mana yang memudahkan untuk poin keaktifan aja teman-teman, untuk nambahin nilai keaktifan dulu gitu. Silakan, bisa dicoba. Silakan teman-teman. Ada yang mau share screen, mencoba dulu. Kita paling sampai ini saja ya, mohon maaf ya, paling kita sampai jam 10-an saja ya. Saya takutnya sudah nanti ada ini, koordinasi gitu di kampus gitu ya. Jadi mungkin kita tidak terlalu lama ya, mohon maaf ya. Jadi bagi yang teman-teman yang sudah, bagi yang mau presentasi silakan ya. Saya tunggu sampai pukul 10 aja kita closingnya nanti. Gimana teman-teman? Ada yang kesulitan atau gimana? Semoga sih saya berharapnya tidak ada masalah ya. Nanti yang Mas Muja mungkin nanti dicoba pas habis kelas aja ya. Nanti saya infokan beberapa linknya gitu, tutorial kalau misalkan untuk memperbaiki yang tadi. Silakan teman-teman. Yang lain ada yang kesulitan atau tidak? Yang untuk nomor 6 dilanjutkan saja. Sama ya nomor 6 nanti. Jadi tinggal dibuat saja. Tapi di sini silakan pilih tadi ya. Boleh pakai create or replace atau alter ya untuk memodifikasi. Karena memang fungsinya sama gitu. Kalau teman-teman ingin membandingkan keduanya boleh pakai keduanya boleh. Tapi kalau satu saja sudah cukup gitu. Karena kan dia sama ya, replace atau memodifikasi gitu teman-teman. Mohon maaf ya, saya sambil koordinasi ini tadi. Jadi agak berbunyi mulu. Gimana teman-teman? Ada yang kesulitan atau ada yang ingin dibahas dulu? Ada yang ingin mencoba? Dari nomor 6 tadi, memodifikasi. Gimana? Kalau tidak ada masalah berarti nanti teman-teman tinggal melanjutkan ya. Tadi ada kasus 1 sampai dengan 18 itu bagi yang belum gitu ya, bagi yang sudah cukup melanjutkan saja tadi ya. Kemudian kasus 2 sampai 22 nih teman-teman.
cara menampilkan view ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil ya yang sesuai dari soal ya, permintaan soal yang seperti apa gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira demikian teman-teman ya untuk hari ini gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kelas kita hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan 15 ya. Karena teman-teman UAS-nya itu case base ya. Jadi nanti teman-teman diberikan soal mungkin seperti dengan ketika UTS ya atau UCP. Jadi sehingga nanti teman-teman ini ya, harapan saya mungkin dari pengalaman yang kemarin, bagi teman-teman untuk ujian, silakan bisa menyesuaikan waktu dan jadwalnya ya. Jadi tidak ada yang tertinggal gitu. Harapan saya biar kalau misalkan teman-teman nilainya utuh bisa tidak terkurang gitu ya, atau kurang karena memang ada yang mungkin kurang tepat dan sebagainya. Jadi bukan karena keterlambatan gitu kalau bisa. Jadi saran saya untuk yang pertemuan selanjutnya khususnya di 15, nanti kalau 15 mungkin hanya untuk pertemuan kelas ya, untuk ujiannya. Harapan saya tidak ada yang bermasalah gitu ya. Jadi bisa menyesuaikan dengan jadwalnya. Kalau tidak salah tetap sesuai ini ya, sesuai di mana mata kuliah tersebut terjadwal ya kalau tidak salah ya. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Jadi harapan saya jangan sampai ada yang terlewat. Karena kemarin ada salah satu rekan mahasiswa yang tertinggal ya. Karena nggak tahu kalau memang, jamnya pada saat itu gitu ya. Kalau ujian memang sama teman-teman sistemnya, mau UCP, mau UAS, mau UTS, kita kan punya waktu ya antara 90 menit atau 120 menit tergantung ketentuan soal, nanti teman-teman hanya mengerjakan pada waktu tersebut. Jadi misalkan nanti terlambat ya dihitungnya sebagai, submission atau pengumpulan terlambat gitu ya, submission yang late submission gitu ya, yang terlambat gitu. Tapi kalau bisa on time harapan saya biar nilainya itu bisa lebih optimal gitu ya. Jadi teman-teman harapan saya lebih memperhatikan juga kaitannya waktu. Jadi silahkan bisa lebih disiplin ya untuk waktunya gitu ya. Karena nanti takutnya saya sayang aja sih hanya berkurang cuman karena terlambat tapi misalkan jawaban teman-teman sudah benar gitu. Saya kira demikian teman-teman ya untuk kelas kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan dari saya ke teman-teman. Saya juga mohon maaf ya akhirnya lebih awal di mana tadi saya beri kesempatan teman-teman sepertinya belum ada yang mau mencoba lagi gitu ya. Ya sudah sih kalau misalkan nanti teman-teman ingin mencoba sendiri gitu ya, nanti silahkan dicobakan saja dilanjutkan. Kalau untuk yang di Leeds nanti bisa, seminggu seperti biasa ya. Jadi minggu depan, pukul 8 untuk deadline-nya. Jadi kalau untuk harian sih biasa teman-teman tidak ada ini ya, hanya ujian saja biasanya hanya 120 menit atau 90 menit gitu. Saya kira demikian teman-teman, terima kasih banyak. Saya tutup ya, tidak ada yang tanya kan? Terima kasih banyak, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya tutup kelasnya sebentar. Terima kasih ya.